Nah, si Holin nih, si Holin. Ya, Kalau sisya yung mga kalau aing makajon ka na di iman puasa. kan ngomong naon si anjing di dia. Tinggal sok ngomong di dia teh aing. Tuh tingali percuma da diayakeun dana desa oge hari jalan sa model kieu mah tingali da teu dipasangkeun dana desa teh henteu tingali jalan nepi ka kieu batu ngajaran tuh kumaha tuh mending eueuhkeun dana desa mah da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon diayakeun dana desa ge percuma. Jadi pasangkeun tuh jalan butut. Ya teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Ini adalah kronologi peristiwa intimidasi yang menimpa seorang warga yang vokal mengkritik jalan rusak di Garut. Kisah ini bermula dari keluhan warga bernama Holis Muhlisin. Usianya 31 tahun. Ia tinggal di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut selama ini. Holis aktif menyuarakan keprihatinannya mengenai kondisi jalan di desanya yang rusak parah. Ia juga tidak segan mempertanyakan penggunaan dana desa untuk perbaikan infrastruktur. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 27 Oktober 2025. Saat itu, Holis didatangi oleh sejumlah orang di kediamannya sendiri. Para pelaku diduga kuat adalah keluarga dari kepala desa setempat. Dalam peristiwa itu, Holis mengalami intimidasi secara verbal, disertai dengan ancaman fisik karena kritisnya selama ini. Peristiwa yang memilukan ini terekam dalam sebuah video. Memasuki akhir bulan Desember tahun 2025. Video tersebut mulai tersebar dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Viralnya video ini memicu gelombang kecaman dan kemarahan dari publik. Masyarakat mengecam keras aksi kekerasan dan upaya untuk membungkam aspirasi warga yang sah. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah turun tangan. Wakil Bupati Garut Putri Kahlina dengan tegas mengecam tindakan intimidasi tersebut. Beliau juga langsung memerintahkan jajarannya di inspektorat untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan di desa terkait. Dukungan juga datang dari tingkat provinsi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menegaskan sebuah prinsip penting. Beliau menyatakan bahwa setiap pejabat, termasuk kepala desa, seharusnya tidak anti kritik. Kritik dari warga harus disikapi dengan introspeksi dan perbaikan kinerja, bukan dengan ancaman atau kekerasan. Peristiwa ini bukanlah yang pertama. Jika dirunut ke belakang, pada Juni tahun 2023 lalu, warga desa yang sama pernah mengajukan keluhan serupa. Saat itu, mereka mendatangi Bupati Garut dengan membawa lebih dari 1.000 tanda tangan, menyoroti kinerja kepala desa yang dianggap bermasalah. Kronologi ini menutup sebuah fakta. Suara warga adalah bagian penting dari kontrol sosial dalam demokrasi. Intimidasi terhadap siapa pun yang menyuarakan kritik adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat. Saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya, bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Karena kita harus memberikan informasi. Kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu? Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi.
Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan, ya kan gitu. Terakhir untuk masyarakat, terima kasih sudah selalu memberikan masukan dalam bentuk apapun. Biasanya sih dalam bentuk konten atau DM atau dalam kanal-kanal lainnya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya selalu menerima baik buruknya dari apa yang diberikan, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan terima kasih juga perhatiannya untuk Pak Gubernur. Insya Allah selanjutnya kami tangani di kabupaten. Terima kasih dan mohon maaf semuanya.